Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat SAR, kami peserta Latsar CPNS Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Denpasar, Angkatan 20, Kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan membahas analisis isu ancaman digitalisasi pada instansi pemerintah dan daerah. Sebelum kami menganalisis isu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Inyoman Ragadinata. Saya Deswita Felicia Anggraini. Saya Gladys Andrina Kristanti Manu. Saya Marudut Francisco Manula. Saya Murah Bagus Arya Mahaputra. Langsung saja kita ke analisis isu. Oke guys, jadi ini kita dapat tugas nih dari Ibu Mangku kita, Ibu Siti Ismania Safitri. Itu tuh Ibu ngasih tugas yang pertama tuh kita nyari isu yang merujuk pada instansi pemerintah pusat dan daerah yang mengalami ancaman pada aspek digitalisasi pemerintahan. Ada nggak di sini yang punya ide isu itu? Aku ada dulu. Boleh? Tunggu, sebelum dia ngasih isu nih. Ada ketentuan isunya tak? Berapa kita disuruh nyari isu atau gimana? Setahu sih nggak ada sih. Nggak ada, Itu aja berarti ya, cari isu sebanyak- bebas. Itu tadi pemerintah pusat dan daerah Ya, itu tapi- dari dua atau ya? Ya maksudnya kita nyari yang di pemerintah juga atau di daerah juga? Atau keduanya? Ya. Ini nanti kita buat jadi satu isu gitu yang Ya, cari kita aja pilih satu mana isu yang aja, terbaik pilih mana nanti. aja, ya. Oh, siap. Satu aja berarti Iya. ya? Iya. Oh, iya. Tadi Ada Murah, Murah? isu apa? Murah? Isu gitu. Ini tuh manipulasi kehadiran ASN. Jadi di Medan itu ada bupatinya nih. Dia sidak tiba-tiba ke kantor lurah. Ternyata lurahnya itu di rumah, tapi absennya itu udah di kantor itu. Itu kecurangan di kehadirannya itu deh. Gimana menurut kalian? Apa mesti gimana nih? Tapi kalau menurutku sih kayaknya kita mesti cari lagi ya lebih ke digitalisasi ini. Karena masih ada satu isu, mending cari dulu lagi. Cari dulu ya. Coba ini aku punya isu juga nih. Iya. Bisa dibacakan tentang adanya kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Lebih dari 279 juta bocor semua gitu. Yang mencakup bocornya itu tentang data NIK, nomor HP, Gmail. Kan ini kan tentunya sangat berbahaya gitu. Dan bisa nanti dipergunakan oleh orang-orang yang jahat. Bisa datanya dipakai untuk pinjaman online seperti itu. Berarti udah punya dua nih. Kalau yang kedua tadi bagus ya, cuman kayaknya udah terlalu lama gak sih? 2021 ya? Iya, kalau nggak salah. Jauh. Lu tadi baru berapa? Ini 2025 sih. Baru ya? Ya masih lumayan lah tahun ini. Tapi ini masih belum terlalu kena kayak digitalisasinya. Iya. Digitalisasinya masih kurang. Tapi kalau punya Polda tadi udah lumayan Ya. ya? Coba lah cari satu lagi deh. Dari diskusi kalian. Siapa lagi? Rangga, kamu punya ini nggak? Aku Punya masih isu nggak? aku nyari dulu ya. Isunya. Cari dulu isu yang pas sambil baca-baca juga. Isu yang mana ya kira-kira ini? Kalau dari Gladys ada? Aku ada nih, dapat satu nih. Itu ini yang tentang tunggu ya guys. Penipuan ini CPNS mengatasnamakan Menteri PAN RB. Kayak gimana? Ada penerimaan CPNS itu tahun 2019 tuh. Terus ada yang mengatasnamakan Menteri PAN RB untuk menyatakan bahwa dia tuh lulus. Tapi harus ada iming-imingan transferan uang gitu dari WhatsApp. Sama suratnya itu tuh yang nggak jelas tuh suratnya kayak gimana. Nanti ada calon-calon gitu ya? Ya, Tahun 2019 masalah lamanya. Udah jauh juga ya? Udah jauh. Tahun lain. Iya, udah lama. Cari lagi aja. Tapi harusnya bisa sih CPNS itu. Emang bisa, iya emang bisa. Cuman kan jangkauan makomnya udah Ya. lumayan ya. Mau cari yang lebih dekat lagi. Iya. Boleh lah. Kalau ini gimana guys? Penipuan berkedok KTP digital di bus Aku juga ketemu itu tadi. kan? Itu tahun berapa itu kejadiannya? Baru-baru nih. Itu apa ya? Iya, baru. 2022 berapa nih? Sebentar aku cari Coba, juga ya. coba bagi linknya dulu. Coba. Ya, satu bagian. Lihat aja di grup sudah ada. Oh, ini ya.
2024 kalau nggak salah. Ribuan berkedok KTP Masih baru itu. Iya 2024. Oh iya. Masih lumayan nih Bang. Bisa nih, bisa Iya, nih jadi. digital KTP digital sekarang ini kan udah pakai semua kan, semua masyarakat Indonesia tuh udah pakai. Itu nanti Dari datanya aplikasi. disebarin nggak? Iya. Gampang banget ya, saya sudah. Jadi di Biasanya sini dari aplikasi nih, ya, tuh. di sini nih ada nih yang di telepon tuh sama orang yang ngaku-ngaku operator Dukcapil. Ayo. Dia nelpon terus disuruh buat ngubah KTP gitu. Iming-imingan bahwa setiap warga negara Indonesia ada gitu masa perubahan data-data KTP-nya. Terus dianya ngikut nih orang yang ngomong sampai ini karena kalau yang informasi didapat sih di sini dari pihak telepon nih Iya. udah tahu nicknya sama data-datanya yang lain. Dia bisa tahu loh nick sama data-datanya, makanya si Dia dari mana tahu itu? Iya makanya nih kita nggak tahu pelakunya ini kok bisa sampai dapat datanya si korban. Terus karena mungkin datanya udah ada kan dia udah tahu, jadi dia kayak percaya gitu. Ya. Nah terus dia ikut semua buat download aplikasi IKD-nya tuh, identitas Iya. kependudukan digital tuh, buat daftar tuh diikutin semua, didaftarin, diproses semuanya. Terus pas udah akhir udah selesai kan, Iya. terus dia keluar kan dari aplikasinya, si pelaku matiin teleponnya, terus dia kayak coba-coba aja nih, udah ragu juga dia coba-coba terus ngebuka mobile bankingnya. Oh, Nah di sini nih katanya sih bank jagonya tuh udah terkuras habis uangnya di dalam. habis berapa itu uangnya? Ya di sini diperkirakannya itu kerugiannya kurang lebih 30 juta. Allah. Bayangin aja kalian. Uangnya. Berikan. Iya, dia bahkan nggak tahu kok bisa sih sampai mereka bisa tahu. Dapat datanya Iya, data Berarti kredit. bocor datanya. Iya, penipuannya gila. Berarti ini Dukcapilnya nekenin agar nggak gini ya, Iya, agar berhati-hati juga dari penipuannya. bagus nih buat kita analisis lagi isunya. Gimana menurut kalian? Boleh, kita analisis Kita langsung. analisis. Oke lah, berarti aku lanjut ya buat soal nomor 2-nya nih. Di sini kita disuruh untuk identifikasi dan analisis menggunakan metode 5W tambah 1H. Oh, Pada tahu kan 5W 1H? iya. Mulailah kita buat analisis. Yang pertama itu apa ini? Buat apa ya? Apa yang terjadi? Iya. Udah jelas-jelas ya itu. Penipuan. Udah jelas ya, Penipuan. penipuan berkedok KTP digital di Dukcapil ya. Terus langsung aja yang kedua ya. Aku ketik ya. Iya, boleh lah. Langsung. Terus yang kedua itu siapa? Yang jelas ya, Ada masyarakat. ya, ada misalnya Iya. yang jelaskan. Ah, Masyarakat sama instansi yang dirugikan. Siapa lagi kalau bukan Dukcapilnya. Campurnya sendiri itu. Tentunya menjelekkan nama baik ya. Iya, jelek banget, rusak banget tuh nama Dukcapil. Terus yang ketiga ini kapan nih? Kalau dari Kalau dari info di info di sini beritanya nih, Jumat 12 September 2025. Iya. Baru Ah, banget ya. ya. 2025 benar. Masih hangat-hangat banget. Masih hangat. Baru Berapa hari yang hari? lalu. Berarti lumayan juga ya dari datanya. Selanjutnya, Selanjutnya kita lanjut ke gue. where. Di mana nih? Nah, Di kita mana? coba buka lah itu beritanya tuh kalau boleh tahu di mana ya. Kayak di Jawa ini. oh di Depok, Jawa Barat. Nah, Oh, jauh Oh, banget. Oh, Depok. Depok. Oh, di sini juga nih paling bawah tuh disampaikan bahwa si korban nih inisialnya PJ ya. Kita kasih inisial aja ya, guys, biar Oh ya. Disamarkan ya PJ aja dia. Dari Depok Jawa Barat, betul banget. Apa bisa lagi? Why? Why? Kenapa nih? Ada yang tahu kenapa nih? Kalau dari aku baca sih penipuannya ini bisa terjadi karena kurangnya kewaspadaan dari korban sih. Dia Iya. kurang teliti juga. Dia langsung ngikutin semuanya. Dia langsung mengikuti tanpa Dicek mengetahui lagi. siapa itu kan sebenarnya. Karena ngomong operator langsung percaya aja gitu. Hmm. Seharusnya kita nggak boleh langsung percaya juga, harus mencari tahu sebenarnya kayak gimana. Iya, benar. Tapi mungkin dia panik gara-gara datanya dia udah bocor Iya, juga. udah tahu ya kan? Nggak percaya. Kok bisa Jujur sih dia lah. tahu Jadi berarti masalahnya nih? sana Pas juga. dia pegawai ini, Ya, pegawai Dukcapil. ya benar itu sih. Karena dia kurang waspada ya. Terus yang berikut nih how terakhir nih bagaimana nih? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana nih?
kayak kamu ceritain tadi dan Iya, mungkin iya dari cerita Iya, yang iya. tadi itu. Dia dapat telepon. telepon Ada yang mengaku sebagai Operator. operator di Dukcapil, lalu diarahkan ke agennya juga. Terus disuruh ngunduh aplikasi tuh kan. Oh, aplikasi. iya, iya. Dan Paling tadi- penting tuh ngunduh aplikasinya deh. Aplikasinya itu di luar KD, Play Store itu. Iya, makanya. Dari dia download aplikasi itu dia masukin data juga kan, Iya. ketahuan juga. IKD itu identitas kependudukan oh ya, digital. ya. Di-download lah. Terus diikutin lah semua perintahnya si Perintah pelaku. pelaku, arahan dari pelaku itu. Kalau dia pakai data Baru ini dia pakai ini juga pas masukin sidik jari sama face ini ya. Iya, kan iya. kelihatan juga. Iya. Kelihatan ya. Waduh. Makanya tuh bahaya banget Benar-benar tuh semua, buat semua banget. mobile banking tuh. Dari ikutin semua itu jadinya dia ngecek kan, jadi Iya. juga banknya dia Karena Tugas. dia kayak mungkin ragu ya. Terus pas selesai semua tuh dicek. Teng 14 lah uang-uangnya. 30 juta loh, juga. Wak. 30 juta kita buat enak banget tuh kalau kita pakai buat makan. Makan lebih. Mie ayam. Iya. Satu ulang Makan kalah. Beli satu motor bisa itu. Iya, makanya nih. Oke lah, berarti udah ya kita udah bisa mengidentifikasi dari mau weta persatuan ya. Sudah ada dicatat ya. Udah lah, udah. Aman, Jess aman ya. Terus di sini kita disuruh jelaskan keterkaitan kasus dengan Smart ASN ditinjau dari 4 pilar literasi digitalnya. Oh ya, digital Iya. skills, etik, Iya. culture, sama safety tadi ya? Iya. safety. Udah tahu kan tadi. Ya, marilah kita membedah satu persatu. Pertama, Yang pertama yaitu skills. Skill. apa kalau menurut kalian? Menurut Bang Mahmud lah, gimana tuh digital skillnya? Menurutku sih digital skill itu belum menguasai dan mengetahui penggunaan aplikasi tersebut. Sehingga mereka mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai operator bus Dukcapilnya itu. Berarti khususnya masyarakat nih ya, Iya. pengguna digital ini ya. Iya. Berarti harus lebih hati-hati ya ke depannya ya. Kalau misalnya ada yang telepon tuh, kalau diangkat itu harus dikonfirmasi dulu ya. Harus Baru harus mengerti lebih ya. mempelajari juga tentang apa aplikasi yang digunakan. Oke, yang kedua nih digital culture-nya, budayanya nih, digital budayanya nih gimana nih? Menurut Murah gimana Murah? Oh, jadi menurut aku tuh budaya digital yang masih belum terbentuk, masih terbiasa atau masih dengan mudah memberikan data pribadi. Dia asalnya ngasih data pribadi tuh misalnya nik, habis itu apa lagi tuh Sidik jari sama face Oh, itu. sidik jari paling penting nih dikasih. Ngeri kali lo. Iya. Yang ketiga nih digital etik. Agak gimana nih? Ini Kalau menurutku pelaku udah melanggar jelas sekali melanggar etika dalam dunia digital ya. Karena dia menyalahgunakan data korban. Dan juga dia mengambil keuntungan pribadi dari korban Iya. itu. Ambil uangnya tuh, diambil Ambil uang, ambil Kasihan loh, identitasnya karena juga. tahu loh kebutuhan si korban tuh uangnya mau dibuat apa gitu. Kejam betul dunia digital sekarang ini. Ngeri. Ya, yang keempat tuh digital safety kamu lah, masa ketik-ketik terus. Udah tahu nih. Menurutmu apa ini kira-kira? Digital safety ini yang pasti lemahnya keamanan pribadi ya, kayak nggak pakai password, habis itu kurang berhati-hati sama informasi yang dia punya, yang dia kasih, sama Asal, iya. iya, asal Asal. kasih yang dia Iya. masuk, terus mengatasnamakan instansi di Dukcapil tadi. Dia Oke, lebih terus- cepat percaya juga. Iya, terus sekarang tuh dari bawah kalau misalnya buat kata sandi tuh diusahakan nggak boleh ya dari tanggal lahir, Iya, bulan kalau lahir, lahir, atau- bulan lahir, Nama Iya, juga. iya, Apa nama. dari hal-hal Iya. ini? Kan kebanyakan orang tuh pasti udah tahu kata sandinya. harus. Bahkan karena dimasukin sebenarnya tanggal lahir udah tahu, tuh masuk tuh. Jadi itulah bahayanya jadinya kan. Jadi harus bisa lebih hati-hati ya kalau kasih password tuh harus yang kuat, Dan yang nih, nggak bisa ditebak orang. udah semua digital Udah ya, digital, empat pilarnya aman. Udah Aman. Aman. Lanjut ya kita ya. Selanjutnya rencana aksi ya. Iya. Lanjut rencana aksi. Untuk mengatasi ancaman nih yang dari penipuan dari KTP digital, aplikasi IKD. Kalau menurutku ya kita perlunya edukasi kepada masyarakat sih juga ya. Khusus dari dinas Ya, pendidikannya ya. kan dia kan sudah konfirmasi juga kalau dia tuh nggak ada melakukan hal seperti itu karena itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab juga. Harus ada edukasi sih.
biar terhindar dari bahaya penipuan seperti itu. Mereka harus kasih tahu kayak bahwa dukcapil tuh nggak mungkin telepon sembarang orang. Nggak mungkin dia langsung Pasti, nelpon. kalau nggak surat gitu yang resmi. Ya, Pokoknya yang resmi nggak mungkin tiba-tiba ditelepon. selagi Minta-minta. selagi kita nggak ada salah data gitu kan. Oh ya, aku kasih tambahan juga ya. Kasih edukasi kepada masyarakat tuh biar nggak download aplikasi di luar website resmi itu. Ini kan dia nggak resmi, pasti dia downloadnya nih. Kalau di Play Store, oke lah, pasti resmi itu di sana. Sudah. Iya, harus hati-hati, lebih hati-hati lagi ya. Terus mungkin kita kasih ini juga ya. Oh ya, harus memperkuat diri sendiri lah dulu. Iya. Dari sistem apa yang kita gunakan. Jangan mudah juga nyebar OTP, nyebar identitas. Situs palsu tuh. Pokoknya setiap kali link apapun itu Iya. harus dikonfirmasi terus. Apapun yang kita dapat itu tetap konfirmasi ya. Iya. Nggak boleh langsung tiba-tiba ngikut aja yang mereka mau. Ada lagi nggak rencana aksi atau? Yang pasti kayak kita tuh dari Dukcapil itu menyediakan kanal pengaduan supaya kalau ada pun perilaku atau tindakan yang penipuan tuh bisa langsung ke detect. Lapor di sini. Iya, iya. Penipuan. Bisa kan? Biar bisa cepat ya. Ada proses. Nggak ada lagi korban-korban selanjutnya. Kasihan loh. Kalau misalnya udah kena 30 juta terus dia tambah kena lagi wah makin miskin ya. Mau nonton itu. Kalau aku ada tambahan lagi, kalau dari aku sih berkoordinasi dengan pihak Dukcapil, Kominfo, BSSN, dan kepolisian untuk patroli cyber sih. Kita tuh patroli di cyber. Kalau ada apa-apa tuh langsung di blok. Iya, cepat ya. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Gini sih, kalau aku juga mungkin perkuat diri sendiri juga ya untuk lebih waspada, cari sumber yang terpercaya juga, jangan sembarangan ngasih data kita, apa-apapun tentang kita tuh ya janganlah sembarangan ngasih. Harus, Jaga ya. ya sebelum sharing kita harus saring. Ya, Apalagi orang yang nggak kita kenal ya. ya terutama Tiba-tiba orang nanya ya tuh. tiba-tiba ngechat atau nelpon kita tuh jangan langsung percaya lah kalau nggak dikenal. Iya. Oke udah. Berarti komplit dah ya Iya. dari semuanya. Ya? Sekarang tugas kita cuma bikin PPT-nya aja. PowerPoint ya pastinya kita presentasi. buat presentasi di hari berikutnya. buat besok. Besok lah. Ya, besok kita Oh, besok ya? Ya, besok kita paparkan ke ibu. Iya iya iya. Bisa saya. Tengahnya kan nanti malam tuh. Iya. Besok presentasi. Besok langsung presentasi. Berarti kita langsung edit dia. Iya, jadi intinya udah ya kita tuh penipuan yang berbentuk aplikasi KD ya. Ya. Berarti kesimpulan yang bisa kita tarik Iya. dari isu ini Hati-hati ya. ya hati pertama waspada Hati-hati, ya Pak. pasti waspada. Waspada itu. Iya. Pertajam juga atau perkuat juga pengetahuan kita tentang Aplikasi-aplikasi ya, aplikasi pemerintahan ya. pemerintahan. Semua aplikasi pemerintahan bukan yang ini ya. Digital ya. Sama juga mungkin Jangan malas- smart license-nya, smart license-nya Harus pintar-pintar. harus pintar-pintar, digital skill, kulturnya, etikanya, sama Semua yang udah dapat kita tadi dari ibu pengampu tuh harus harus ditingkatkan. Ya, diterangkan. tingkatkan semua pengetahuannya itu, dijaga baik-baik. Saling mengingatkan juga satu sama lain, keluarga kan. Iya. Kalau misalnya ada pesan disampaikan lah, kalau misalnya ada link, ada apapun itu jangan mau saring dulu, infokan dulu. Oke lah, langsung lah kita kerjakan ya buat PPDL. Ya. Oke, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. We are family. Abinam Jagat Samagram. Terima kasih.